Selamat pagi Pak Kris, ini di Jakarta pagi. Mungkin di Amerika sekarang jam berapa nih? Jam malam, udah jam 6.35 malam, malam hari. Oh, iya. Kebalikan. Oke Pak. Eh, Pak Kris, kita hari ini ngobrol-ngobrol seputar masalah demokrasi. Di mana demokrasi kita ingin dalam diskusi kita ini, kita ingin memberikan, akan meluruskan pemahaman atau pandangan masyarakat kita, khususnya Indonesia, setelah reformasi ini kan euforia demokrasi luar biasa di Indonesia. Tetapi saat ini demokrasi itu dimaknai oleh sebagian besar elit itu justru demokrasi itu keliru Pak Kris. Nah saya ingin mendiskusikan dengan Pak Kris yang sudah banyak pengetahuan, pemahamannya tentang demokrasi. Namun sebelum itu, Pak Kris ini kepada teman-teman saya perkenalkan adalah seorang aktivis sosial politik yang memberikan perhatian khusus pada isu-isu demokrasi. Dan yang menarik, beliau ini adalah seorang aktivis politik yang pernah menjadi semacam anggota dewan kota di Amerika. Untuk itu, Ya, saya kira City Council. Pak Kris silakan memperkenalkan diri agar teman-teman kita di Indonesia ini atau di tanah air mengenal sosok Kris Komari yang selama ini tulisannya hiruk pikuk di seluruh media-media sosial. Silakan Pak Kris. Terima kasih Pak Agung atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Sebelum saya mulai, perkenalkan saya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuris jati wa sirisari fi syaril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi sebelum saya memulai sesuatu, khususnya hal yang sangat penting ini, saya selalu mencoba untuk berdoa, paling tidak membaca surat Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini, Pak Agung, membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Jadi membicarakan masalah demokrasi ini memang sangat luas dan sangat kompleks ya. Dan saya sebenarnya tidak ingin banyak membahas tentang diri saya, tapi secara singkat saya migrate atau pindah di Amerika Serikat itu bulan Juli tahun 1992. Nah, sekarang sudah berjalan hampir 30 tahun. Selama 30 tahun di Amerika, ya, seperti yang baru tentunya saya mulai dari awal, bekerja sama orang, ya pergi ke kuliah, tapi saya nggak sempat selesai karena pekerjaan. Dan kemudian saya bekerja sama corporate. Saya pernah bekerja di namanya asuransi, di State Farm selama 6 tahun. Kemudian saya punya agensi sendiri di kota Bay Point, di mana saya akhirnya menjadi anggota City Council di kota itu, karena saya punya usaha di situ. Eh, Dan yang menarik memang ya, kalau di Amerika ini demokrasi itu sangat Pak apa ya? Kris, sebelum lanjut kepada penjelasan demokrasi, mungkin Pak Kris bisa memberikan gambaran atau informasi yang bisa dimengerti oleh teman-teman di tanah air. Apa itu City Council, Pak? Oke, terima kasih Pak Agung. Jadi City Council itu mirip kayak anggota DPRD tingkat kabupaten. Jadi di Amerika itu kan ada 50 negara bagian. Nah, di antara 50 negara bagian ini, masing-masing negara mempunyai namanya US Senator. Itu ada dua, dikirim ke federal government, sama ada namanya House of Representative, yang disebut kayak, ya bisa dikatakan anggota DPR lah. Nah, di dalam negara bagian itu sendiri, kayak State of California, khususnya di mana saya tinggal, di situ ada gubernur, ada wakil gubernur, tapi namanya di sini uh, bukan wakil gubernur ya. Di sini ada istilah lain dan itu tidak seperti di Amerika di Indonesia gitu ya, antara wakil gubernur dan gubernur itu saling bekerja sama. Mereka adalah independen. Namanya lieutenant governor.
Kemudian di bawahnya di situ ada namanya state senator. Nah, ini jangan terkecoh dengan US senator. Kalau state senator itu senator di negara bagian. Nah, di bawah senator ada namanya anggota city assembly. City assembly itu assembly bukan city assembly, assembly member. Assembly member itu sama dengan kayak anggota ya DPRD tapi tingkat untuk negara bagian. Jadi di negara bagian itu ada namanya state senate dan ada state assembly. Jadi kayak ya DPR dan DPD gitu lah. Cuman itu negara bagian. Nah, di bawahnya city assembly itu ada namanya supervisor. Nah, supervisor itu semacam posisi sama dengan anggota DPRD tingkat provinsi. Nah, di bawah provinsi itu ada namanya city council. Kemudian di sampingnya city council ada mayor atau disebut dengan bupati. Jadi city council itu adalah anggota DPR yang paling rendah lah di Amerika. Tapi itu termasuk namanya governing body. Jadi di California atau di semua negara bagian itu kalau saya kasih urutan paling rendah ya, mulai dari city council sama mayor itu menguasai kota, masing-masing kota itu ada city council sama mayor. Di atas itu ada namanya supervisor, semacam DPRD tingkat provinsi. Di atasnya lagi namanya ada city assembly member, ya assembly member, dan juga di namanya di state assembly itu ada juga namanya state senator. Nah setelah itu ada gubernur sama lieutenant gubernur. Itu aja istilahnya pejabat-pejabat di negara bagian. Nah Ada kalau di negara pertanyaan federal, ya sebelum ke sana, Pak. silakan. Kalau Pak Kris pernah menjadi City Council atau selevel DPRD, itu ada pertanyaan tentunya. Pak Kris ini warga Silakan. negara Indonesia atau tidak? Atau sudah tidak menjadi warga negara Indonesia? Atau sudah menjadi warga negara Amerika? Nah, itu sering sekali ya Pak Agung ditanyakan orang kepada saya. Dan kalau yang bertanya itu kadang-kadang orang yang maaf ya, yang sok tahu tentang demokrasi di Amerika, saya bilang bahwa siapa bilang bahwa untuk menjadi semacam city council itu harus menjadi warga negara. Nah, di sinilah banyak orang yang tidak tahu tentang demokrasi di negara bagian itu sendiri. Karena yang di Indonesia yang ditahukan karena negara di demokrasi di federal government. Jadi di negara bagian khususnya di California, dan di California itu kan banyak kota, banyak provinsi atau yang disebut dengan county. Itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda Pak Agung. Nah, khusus di county saya ini seperti di kota Itu di di kota mana apa saya itu? tinggal, Kota apa, Pak? di kota Bay Point, Contra Costa County itu namanya county-nya di Northern California. Itu memiliki kebijakan yang cukup unik, cukup berbeda bahwa untuk menjadi seorang anggota City Council itu kamu tidak harus bahkan tidak harus menjadi penduduk di situ, tetapi harus, nah Menarik. ini yang harus diketahui, tetapi harus punya namanya economical interest to that city, economical interest, jadi harus punya ketertarikan ekonomi di kota itu. Karena di Amerika itu ada studinya itu begini bunyinya Pak Agung, bahwa orang yang tinggal di satu kota tetapi dia itu punya bisnis di situ, punya tanah di situ, punya properti di situ, dia akan lebih aware atau Peduli. lebih peduli dengan perkembangan di kota itu daripada orang yang tinggal di situ cuma rent, kemudian dia kerja di tempat lain. Tapi dia tidak punya usaha, tidak punya tanah, tidak punya properti. Jadi cuma istilah numpang tinggal aja di situ. Mereka nggak terlalu peduli. Nah, dari studi itu, jadi county istilahnya di sini Board of Supervisor mengambil kebijakan akan semua orang yang memiliki namanya economical interest di kota itu boleh mencalonkan diri menjadi city council. Tidak harus kamu menjadi warga negara di situ atau penduduk di situ, tetapi you have to be legal, ya harus to be legal to live in California. Jadi harus juga legal, tidak boleh illegal. Cuman tidak harus menjadi penduduk di situ. Nah, begitu penjelasan singkatnya Pak Agung. Menarik sekali ya. Jadi ini menjadi pelajaran juga atau catatan buat kita bahwa di Indonesia yang terjadi hari ini, Pak, itu yang menjadi wali kota, yang menjadi anggota DPR itu wali kota atau gubernur maupun bupati, itu terkadang mereka-mereka yang berasal dari luar kota. Sekalipun misalnya mereka itu sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Jakarta, tetapi pada
pada saat pilkada atau pilgub, mereka pulang kampung dan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wali kota atau bupati di tempat itu. Dan saya kira ini apa yang disampaikan oleh Pak Kris ini menjadi sebuah catatan bahwa mestinya orang yang menjadi wali kota, bupati, dan gubernur di tempat tersebut adalah orang-orang yang memang punya interest ekonomi di sana. Sehingga dia Betul, betul lebih sekali. peduli dibandingkan dengan orang yang cuma datang untuk menjadi wali kota, bupati, dan gubernur di kota tersebut. Kira-kira begitu Pak Kris? Ya betul sekali Pak Agung. Karena ketika orang itu mempunyai economic interest, mau nggak mau mereka harus peduli. Seperti kalau misalkan Pak Agung tinggal di Jakarta, tapi punya perusahaan misalkan di Surabaya, punya pegawai di Surabaya. Mau nggak mau kan perusahaan Pak Agung ingin berjalan lancar dong, ingin lebih baik. Dan tidak mungkin Pak Agung tidak peduli kalau misalkan Surabaya itu terlalu kumuh, banyak homeless, banyak kejahatan. Mau nggak mau Pak Agung akan ikut terjun di situ. Hei, Sangat logis ya. Pak Gubernur dan sebagainya. Nah, ini kalau saya kembangkan lebih luas Pak Agung ya. Di Amerika itu juga untuk menjadi presiden Amerika itu syaratnya cuma 3. Lahir di Amerika, ya, berumur minimal 35 tahun. Nah, ini kan gara-gara Gibran itu kan ada isu kan di Indonesia umurnya dari 40 tahun mau diturunkan di 50 tahun. Kemudian ada satu lagi, harus tinggal di Amerika minimal 14 tahun. Oh, kenapa 14 tahun? Nah, banyak juga orang yang bertanya, kenapa 14 tahun? Kenapa nggak 7 tahun? Kenapa nggak 30 tahun? Ya. Itu ada studinya juga, Pak Agung. Studinya bagaimana? Studinya itu bahwa selama 14 tahun kalau orang itu sudah tinggal di Amerika, dia itu paling tidak sudah akan mengalami kedewasaan dalam menghadapi pemerintah di Amerika. Karena dalam 10 tahun itu, 10 tahun, 15 tahun maksimal itu ada perubahan administrasi. Mungkin ada presiden dari Republikan, presiden dari Demokrat, atau dari Independen. Nah, selama masa itu akan terjadi apa perubahan secara politik, ekonomi, sosial. Gitu. Karena setiap ada, ya kita tahu sendiri di masa Presiden George W. Bush ya Junior, jadi perang, terjadi pergolakan ekonomi. Kemudian di masa Presiden Clinton sebelumnya, ekonomi doing really well. Jadi selama 14 tahun itu adalah sebagai waktu yang cukup untuk memahami perbedaan antara sosial, ekonomi, politik di Amerika Serikat. Nah, itulah kenapa seorang capres di Amerika itu minimal harus tinggal 14 tahun di Amerika Serikat. Begitu juga dengan kenapa menjadi city council itu kamu harus punya economical interest. Karena kalau saya bisa ada waktu berbicara tentang sebenarnya tugas City Council itu apa sih? Nah, itu beda banget sih kalau dibanding dengan tugas DPRD di Ya, Indonesia. silakan Pak diceritakan Pak, apa bedanya Well, DPRD secara dengan City prinsip itu, Council? secara prinsip ya ini cukup luas, tapi coba saya singkat ya. Ketahuilah teman-teman atau yang mendengarkan podcast ini ya, semua APBD di Amerika Serikat, mulai dari APBD state ya, negara bagian, APBD provinsi, APBD kota, itu tidak ada yang mendapat suntikan dari federal government. Dari Semua pemerintah itu pusat maksudnya ya? self-funded. Iya, tidak ada dari federal government, dari pusat. Kayak di Indonesia itu mayoritas APBD provinsi sama APBD kota itu dapat suntikan 25% sampai 90% dari pemerintah. APBN itu nggak ada di Amerika. Semua APBD biar kota kecil pun itu self-funded, 100% dibiayai dari namanya PAD, penghasilan asli daerah. Nah, tugas dari seorang city council, setiap saya membuat aturan baru, ada proyek, ya, ada semua event, itu kita ada namanya guideline ya. Guideline aja 7 guideline. Misalkan kita membuat aturan baru atau membuat proyek baru, the first thing guideline yang saya masih ingat itu ya, apakah proyek ini itu akan meningkatkan atau merusak kualitas hidup warga kota, the quality of life the local people. Itu pertama, semua proyek dari yang ada di kota itu pertama yang harus dilihat dari situ. Misalkan ada pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan rumah, pembangunan komersial, ada new. Karena salah satu tugas dari City Council itu juga approving new development. Nah, kita lihat sini, ini akan merusak kualitas hidup atau meningkatkan kualitas hidup. Karena itu setiap pembangunan besar selalu ada namanya EIR, Environmental Impact Report. Kalau di Indonesia disebut namanya AMDAL. Nah, itu tebalnya itu Pak Agung ya. Kalau dulu waktu saya masih menjabat City Council itu
membaca tebalnya itu antara 1000 sampai 1200 pages. Kalau orang itu nggak suka baca, nggak mungkin jadi orang city council. Dan itu aja tekniknya untuk membaca buku setebal itu. Makanya kalau cuma baca 1-2 halaman mah, istilahnya piece of cake. Nah, yang kedua, nah ini yang penting lagi Pak Agung. Kriteria setiap kita sebagai city council itu setiap ada bangunan, proyek dan sebagainya itu apakah ini akan menguntungkan atau menghasilkan tax revenue for the city. Kalau tidak Jadi menghasilkan seluruh tax ini ya revenue for the city, kepentingannya untuk daerah that ya. is correct. Karena kita self funded. Kalau ini akan malah istilahnya menghabiskan duit APBD kota, kita harus melibatkan jalan, membuat another istilahnya regulation yang lain. Itu kan bukannya menghasilkan revenue, tapi malah menghabiskan revenue. Jadi pertama itu kualitas hidup rakyat. Apakah itu meningkatkan atau mengurangi? Yang kedua, ini akan menghasilkan tax revenue apa enggak buat kota? Kalau enggak ya udah kadang-kadang kita tolakin aja. Kita no, you have to improve this or you have to banyak ya istilahnya itulah pentingnya kita menjadi city council itu kita punya tugas untuk menyehatkan APBD kita. Kalau enggak gimana? Nah, Jadi tapi tidak ada ada lagi yang lebih. jadi tidak ada anggota DPR yang membahas atau aspirasi rakyat yang kemudian menguntungkan sekelompok orang, apalagi menguntungkan seorang anggota DPR atau sebuah partai ya. Makanya beda sekali Pak Agung. Anggota City Council dan DPR di Indonesia itu kayak langit dan bumi deh. Karena anggota DPR di Indonesia baik itu provinsi sama kota kan dia nggak harus mencari duit buat APBD. Malah dia menghabiskan uang APBD yang sudah dialokasikan. Iya kan? Dan dikorupsi. Jalan-jalan ke sana kemari. Iya, akhirnya Dan dikorupsi. jalan ke sana kemari, traveling yang kadang-kadang dia punya jalan-jalan juga nggak apa itu tugasnya juga nggak ada yang apa ya kritikal buat kemajuan rakyat, buat ekonomi daerah. Bahkan Pemda sendiri juga tidak banyak memikirkan tentang bagaimana meningkatkan PAD itu sendiri kan Pak Agung. Karena itu ya mereka kalau toh PAD-nya kecil akan dapat suntikan dari APBN. Iya kan? Jadi tugasnya anggota DPRD tingkat provinsi kota itu nggak ada artinya deh buat kalau dibanding seorang city council di mendengarkan kota ini kecil. mendengarkan cerita pengalaman Pak Kris mengenai City Council, kemudian kita melihat apa yang terjadi dengan DPRD, bahkan DPR RI, terlalu jauh sekali Pak Kris ya. Bagaimana praktek sebuah demokrasi di Amerika dan demokrasi yang ada di negara-negara, khususnya di Indonesia, yang demokrasi kemudian mereka kooptasi menjadi mekanisme untuk merawat oligarki. Iya betul sekali. Nah sekarang yang ingin saya balik bertanya atau yang ingin saya balik bertanya kepada teman-teman di Indonesia, coba bayangin kalau seandainya semua APBD provinsi, semua APBD kota dan kabupaten itu diwajibkan secara undang-undang harus mengharuskan surplus. Bayangin itu Pak Agung. Semua gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, dia akan jungkir balik mencari pokoknya semua proyek atau semua. Tapi bukankah itu kemudian menimbulkan problematika buat masyarakat atau warga negara dengan kewajiban-kewajiban ini peningkatan pembayaran pajak, Pak? Nah, itulah yang saya bilang bahwa untuk membuat shift atau untuk mengubah namanya fiskal responsibility ini Pak Agung ya. Untuk mengubah fiscal approach istilahnya dari namanya spending oriented menjadi misalkan surplus oriented, itu semua istilahnya di Indonesia itu ada istilahnya DBH, dana bagi hasil SDA daerah, kemudian dana bagi hasil misalkan penghasilan daerah yang berupa misalkan hutan ataupun penghasilan laut atau penghasilan minyak dan sebagainya, itu memang harus ada istilahnya ya perubahan yang lebih proporsional, yang lebih adil dan lebih proporsional terhadap kebutuhan APBD daerah itu sendiri. Kan sekarang itu rata-rata seperti di daerah Cepu, Bojonegoro sana, di daerah Sumatera, Irian Jaya,
rata-rata daerah itu kan cuma berpegang 5%. Mungkin Irian Jaya yang lebih banyak karena mereka sering protes. Kalau daerah-daerah baru seperti Kota Cepu, Bojonegoro, Blora yang tidak mau protes melawan pemerintah pusat, mereka dapat kecil. Kayak di Bojonegoro, Cepu itu kan kalau nggak salah sekarang 30% hasil minyak di Indonesia itu dihasilkan dari blok Cepu sana. Tetapi Kota Bojonegoro sendiri dulunya bisa sampai 5%, sekarang kalau nggak salah terakhir saya lihat itu kalau nggak 2,5% dapat royaltinya atau bagiannya. Itu kan terlalu Menarik. kecil gitu. Terlalu kecil Menarik, Pak sekali. Kris. Menarik. Ya. Saya kira ya, Pak Kris, ini informasi penting dari Pak Kris ini. Mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan kita di daerah atau di Indonesia bagaimana idealnya sebuah tata kelola pemerintahan dan di mana keterlibatan masyarakat yang diwakili oleh anggota DPRD di masing-masing kota tersebut justru menggunakan rujukan yang Pak Kris sampaikan tadi, yaitu apa manfaat buat daerah, bukan apa manfaat untuk saya dan apa manfaat untuk partai saya, bukan itu. Karena di daerah di Indonesia ini Pak Kris, selalu orientasinya anggota DPR atau partai politik itu, mereka justru mengambil rente dari setiap proyek-proyek pemerintah atau pembangunan, Pak. Karena apa? Mereka membutuhkan sejumlah dana tersebut untuk membiayai roda organisasi partai politik atau pencitraan si anggota DPR itu sendiri. Sehingga saya sering mengatakan bahwa APBD maupun APBN itu dibegal oleh anggota DPR dalam rangka untuk merawat ya, patron and client. Sehingga anggota DPR ataupun pejabat di Indonesia itu sering saya katakan mereka itu adalah orang-orang yang merawat feudalisme dengan APBN maupun dengan APBD, Pak. Dan saya kira apa yang disampaikan Pak Kris ini mudah-mudahan menjadi sebuah cerita yang menginspirasi sekali lagi buat orang-orang yang ada di daerah bagaimana mengelola atau menata sebuah pemerintahan atau sebuah negara dari Pak Kris sampaikan. Silakan. Satu pesan lagi karena ini sangat penting sekali supaya mereka yang mendengar khususnya anggota DPRD ataupun DPR RI ya. Pak Agung, dengan sistem fiskal sekarang yang dilakukan di Indonesia, kalau seandainya APBN itu jeblok, ya, jatuh. Terus apa yang terjadi dengan semua APBN di seluruh 34 provinsi dan di 514 kota? Mereka akan hancur juga kan? Nah, kebalikan sama di Amerika Pak Agung. Kalau negara federal government itu hancur lebur, 50 negara bagian itu masih ketawa-ketawa Pak. Masih strong. Justru negara federal ya. Itu harus correct. Saya inginkan Indonesia itu seperti itu. Itulah ketahanan dan pertahanan yang terbaik dan terbesar di Indonesia. Itu pesan saya Pak Agung. Itulah kenapa saya dan teman-teman aktivis di USA terutama ya, kita menginginkan anggota DPRD RI itu membuat undang-undang baru yang mewajibkan APBN dan APBD seluruh provinsi, seluruh kota harus surplus oriented. Kalau 2 tahun berturut-turut menghasilkan defisit lebih dari 1% berturut-turut, itu kepala daerahnya perlu dilakukan namanya impeachment atau recall election. Dan anggota DPR-nya juga kita recall ya Pak. Betul. Oke, Pak Kris ya. Prinsip itu aja Pak Agung pesan saya. Makasih. Thank you Pak Kris, sampai jumpa ya. Oke.